Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka akan menambah kekafiran mereka yang telah ada, dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Ibu bapak jamaah salat syukur rahimakumullah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmat, atas pemberian Allah, atas kesehatan, kemauan yang ada dalam diri kita untuk menjalankan perintah Allah. Mudah-mudahan karena kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah, segala sesuatunya dicukupkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, subuh ini tema kita atau tausiah kita yang telah disusun oleh pengurus dengan judul menjaga hati dari penyakit. Menjaga hati dari penyakit. Karena ibu bapak, dalam jasad kita ini, dalam tubuh kita ini, yang mempengaruhi adalah jasmaninya dan rohaninya. Jasmania itu adalah tubuh kasar kita. Nah, itu yang sering kita rasakan, aduh sakit ya, banyak penyakit. Makin awak banyak penyakit yang dirasakan. Bermacam penyakit, bermacam-macam ahli kesehatan dokter. Kadang-kadang orang merasakan makin diubah, makin timbul penyakit. Diubah dong, timbul di mata, diubah mata timbul itu jasmani. Ada cara berbeda. Kemudian yang kedua yang mempengaruhi diri adalah rohani, yang berkaitan dengan hati. Ini adalah sakit yang dinamakan sakit hati ya kan.
Hati sakit itu mempengaruhi hubungan Allah dengan Allah dan mempengaruhi hubungan dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas al-ajab. Asbab kerana hati awak sedang sakit, tumbuhnya penyakit di dalam hati. Dalam ayat-ayat Allah menyatakan qad aflaha man tazakkaha wa qad khaba man dassaha. Sangat beruntunglah orang yang selalu berbuat hati itu dengan baik. Maka khaba dan sangat rugilah orang yang menguntungnya. Itu sangat beruntung orang yang memperbaikinya, yang menjaga hati itu, dan sangat rugilah orang yang selalu menguntungnya. Dalam Islam ibu-ibu apa? Ada beberapa macam penyakit hati. Nah, hati sakit. Yang pertama adalah riya. Berbuat sesuatu bukan karena Allah. Itu riya. Karena manusia tidak ikhlas ingin disebut orang lain, itu riya. Orang riya ini ibu apa-apa, kadang-kadang kalau udah dirogoi dan disanjung hanya berarti sakit. Iya, bagusnya kita berbuat itu karena Allah, bukan karena sesuatu, bukan karena manusia. Ikhlas. Jangan ingin disebut-sebut orang. Jangan ingin diarogoi orang. Ya kadang-kadang ibu kalau udah didem, saya itu ya. Baik amal yang besar maupun amal yang kecil, hindari dari penyakit hati yang riya. Ya kadang-kadang pakai orang tua untuk kacang di UBJ, kacang di UBJ itu apa? Pariornya saya kan sedang lah, udah naik dah, kita naik dah, tapi dia itu parior sedang. Cie kacang dalam mesti menganya. Banyak wajahnya sebenarnya, kalau tak bertahan situ. Ingin penampilannya bisa berubah. Itu hati yang sakit. Kemudian yang kedua hasad. Penyakit yang kedua hasad. Ayat hasad itu dengki, bingi hati, dengki orang. Dan mana-mana orang itu lebih bawa dengki seorang ini. Sakit hati yang tidak berapa. Tadi mulai pernah bersalah, pernah bermusuhan. Yang dilakukan oleh orang itu tidak perlu betul lewat salah itu. Ada di kerajaan orang, nilai salah. Ada manusia yang seperti itu. Macam lihat itu rumahnya, dengki jo. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. SMS tidak.
Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu penyakit yang berbahaya itu. Ini mendapat ibu bapak orang mendapat awak syukur dia, syukur apa? Sekurang-kurangnya ibu hanya akan awak itu. Sekurang-kurangnya anak dapat dinyo, awak bisa lo memanfaatkannya. Tidak dengki dalam diri itu. Pelihara anak kan dipelihara, tidak hasad pun kan dipelihara. Pelihara dia jangan sampai menjadi manusia yang hasad, manusia yang buruk sangka ke orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, penyakit hati itu adalah takabur, sombong. Kadang-kadang orang memilih orang itu sombong berbeda. Orang menyamakan dia sombong aja nih. Dia sih apa itu karakternya seperti tidak bisa orang sombong. Kenapa itu? Dia sombong. Nanti sombong itu. Sombong itu adalah orang yang takabur. Dia mendahului sebelum dia mengerjakan itu baru sombong. Waduh dia kerojonya deh. Dia mendahului apa baru hasil daripada yang akan dikerjakan. Ini sombong. Jadi kalau orang diam tidak bisa dikatakan sombong. Diam itu adalah ibadah. Jadi jangan takabur, jangan sombong. La haula wala quwata illa billah. Kekuatan itu bukan berada pada diri kita. Kekuatan itu berada pada tangan Allah. Jadi jangan kita sombong, jangan kita mendahului dari apa yang kita inginkan. Dalam hidup kita ini hanya berdoa dan berdoa, bukan berdoa. Kemudian yang keempat, sakit hati, penyakit hati yang keempat itu ujub kecurangan itu kan. Dalam Islam itu orang ujub itu merasa soleh, merasa lebih. Kalau beribadah hidupnya udah pada rancak, dia udah pada rancak. Itu ujub. Merasa soleh, suaranya udah soleh. Itu ujub. Di dalam diri manusia, diri hati manusia itu ada seperti itu. Ini dalam hidup itu ada rasa perisu. Rasul dibawa naik, parisur dibawa turun. Rasul dibawa naik, mencari keti waktu. Baraja warna mencari keti. Di ulang-ulang banyak itu kerjanya seperti itu. Parisur dibuat turun. Dalam hidup parisur dibuat turun. Kasih sayang datangnya dari hati ke bawah. Itu yang pertama. Ada rasa kasih sayang dalam hidup kita. Dalam adat kita tahu jalan yang membaikkan itu. Tahu jalan mendaki. Tahu jalan menurun, tahu jalan mendatar, tahu jalan melirik. Ada rasul di situ.
menghormati yang tua. Menghormati yang tua itu berarti rasul yang tua. Menghormati orang yang muda dari awal. Pariso itu. Hormati tidak berang-berang itu hanya kenek. Dan merasa labia sendiri. Kepona yang kita itu kalau itu benar kita akan begini. Nah, di dunia aja utama uang lu. Tuh penyakit hati yang tumbuh di situ. Dalam mendatang agama semua saling menghormati, saling menerima, saling menasihati, mau dinasihati, mau diingatkan, mau mengingatkan. Terus sama pada belok, bakawan belok. Jangan sampai merusak hati, jangan sampai bermusuhan. Kalau tidak ketemu jawab, yang menjawab. Jangan menjadikan fitnah, menimbulkan suatu pembicaraan fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, kan itu kan? Bawa jalan lain. Ompang jangan sampai ke sembarang. Amin. Dalam barere hati-hati. Ipar bisa bergaul dalam rumah dengan ipar, dengan bisa, dengan menantu, dengan ibu. Dan selama kuliah kecil, berpikir kok kecil itu tak boleh ngomong ya? Kecil tak boleh ngomong apa itu? Artinya ada terasa kecil. Kalau apa ipar jalan melereng, ibu ipar di sana orang dalam ada, tak boleh. Rotak mudah-mudahan juga. Itu orang yang ujuk-ujuk dalam hidup, ujuk-ujuk. Sebenarnya ini yang begitu, ini yang pandai. Orang kau dah macam itu merupakan salah satu juga penyakit. Kemudian yang kelima, ada pemarah. Pemerah, parabu, itu semacam penyakit hati. Itu berakibat awal. Akibat pada terlalu berang ada masuk setan di situ. Bisa kalau berang berakibat selama hidup. Yang jadi ibu bapak. Berawat saja pergi nawakan. Berawat saja kalau suami mencari istri. Berawat kalau suami ketika emosi itu naik, darah tinggi itu naik. Kalau anak berang tayung tangan orang kata lingkungan. Tayung orang kata lingkungan. Di berang ya. Orangnya di alam bilangnya emosi tinggi, akibatnya begitu. Bukan memang. Oleh pokak bisa diubah, kok pokak permanen? Tak mendengar permanen dari merusak pendengarannya itu. Selama hidupnya akibat daripada amarah seseorang. Kenapa sebenarnya orang kali
pun terjadi ibu apa? Selama itu ya Allah. Terus menyesal kan? Itu marah. Wal kazimin al-ghaiz, menahan amarah. Orang-orang yang bertakwa itu salah satu di antaranya menahan amarah, menahan emosi, menahan diri. Jangan terlampau. Suami pada istri dulu, ya biar sekedar tangan, sekedar tangan. Ada sekedar itu, dia dong, aduh. Kalau nggak sekedar banyak seperti itu. Panakan ini, bini di tangan itu ada tambah ya. Banyak penyesalan. Salah satu pengadilan agama memutuskan kalau itu difasad, diajukan oleh seorang istri kepada pengadilan agama, kepada hakim, penyebab retak rumah tangganya, penyebab tidak harmonis rumah tangganya, karena suaminya selalu menanganinya capek tangan. Sudah banyak persoalan hakim ibu bahan mengabulkan pasal suami istri sampai berdarah sampai atau letak dulu. Ini apa? Kemudian yang keenam, ghibah. Penyakit hati yang keenam di dalam diri manusia ini ghibah, bergunjing. Nama gunjang itu pak ibu bapak mencari orang. Kalau karena cerita awak dan seseorang yang awak cerita itu karena sakit dia, itu berarti awak bergunjing. Cerita ayat kurang. Kalau menceritakan nelo tidak baru. Kadang-kadang menceritakan nelo kalau sudah sekolah orang itu tidak baru. Kita masuk kunjungnya. Apalagi nelo dicerita. Bahasa awak kadang-kadang di tengah kehidupan awak, iyo ya. Ada kan? Jadi orang orang malu. Sudah tambah seorang iyo ya. Ujiannya ya itu loh. Awak tak tahu dari mana sumbernya yang pasti. Kejadian yang pastinya. Dari mana berita itu sumber yang pastinya. Awak tak tahu, tapi awak menyebarkan satu perbuatan yang tidak diinginkan oleh seseorang. Bagus jam. Orang bangun jam itu lembaga apa? Jijikkah kamu melihat orang memakan daging mentah? Lebih bapak juga daripada memakan daging memasak daripada bangun jam. Dia daging tadi makan dia terlalu itu. Coba kalau daging digoreng dia terlalu. Kalau digoreng dia cici. Apalagi bekerja merusak kehidupan orang lain. Dia kerana cerita orang. Yo yang bilang tak cie itu di mobil. Kalau ibu tak cie itu di mobil. Kita tak cie di mobil banyak di mobil. Jadi fitnah di situ. Ayo yang itu. Rusak amal ibadah. Dia enam bentuk penyakit hati ini yang subur di dalam kehidupan manusia. Kalau ada penyakit itu ada
Aduh ya. Setiap penyakit ada obat, kecuali matian. Ada orang yang akan membahasakan seperti itu. Setiap penyakit ada obat. Kalau obat jasmani apa? Ya psikolog, sukumbai, kurang itu kan? Si tawa, si dingin, si korau, si kumbai, daun rosong, daun murayo, daun salam. Sehingga cukup jadi ubed. Nak menjadi ubed itu mungkin dua daun pintu, je, daun telingo, je, lah. Ubed yang menjadi ubed. Itu kalau penyakit jasmani. Kalau hati atau rohani tadi yang sakit, yang pertama itu membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Baca Al-Quran. Banyak orang mengaji. Mungkin ada halaman satu hari, setengah halaman satu hari, satu minggu. Banyak orang baca Al-Quran. Ibu-ibu atau sebagian bapak sebagian membaca Al-Quran satu juz satu minggu. Tidak ada yang masih itu. Hapus itu. Terbiasa membaca Al-Quran satu juz satu minggu. Beliau orang baca biasa sudah sholat subuh, tiba di rumah sebelum menyapu. Sebelum masuk Miriam, baca akan salaman. Sudah sholat maghrib, baca Al-Quran. Satu juz itu ibu Al-Quran, satu juz itu 10 lembar. Kalau 10 lembar berhalaman itu kurang lebih 20 halaman. Ini ada beberapa itu ibu bapak satu juz satu minggu. Jadi rekor 30 minggu kami di Al-Quran. Baikui 30. Sebab Al-Quran itu berapa juz? 30 juz. Kalau setahun itu berapa minggu bapak? 5 dia pergi. Di setahun lah, hampir 2 juz sama bisa menamatkan membaca Al-Quran. Punya catatan awak. Mau juz 1 minggu ini, minggu juz 10. Mau usaha membacanya. Itu amal ibadah. Itu obat. Membaca Al-Quran itu obat penyakit hati dan hati. Beribadah menambah sholat ibu-ibu. Ibadah menambah sholat tambah mungkin sholat tengah malam, sholat tahajud 2 rakaat, 3 rakaat, barakallahu fikum. Bangun tengah malam tak sobo lagi waktu ke semua. Kadang-kadang bapaknya tapi tidur dulu dia 2 rawat sholat. Batas sholat tahajud itu kapan itu? Sebelum masuk sholat subuh masih bisa kita sholat tahajud. Tapi kalau azan udah tahu para ulama aja masih mesti tunaikan. Jadi sebelum kita pergi ke masjid, sebelum orang azan sholat kita, sholat duha sekali, banyak bersedekah. Tak usahkan bergaul dengan manusia dan sebagainya. Itu beda penyakit dia ini. Insyaallah kalau itu kita berjalan hati kita terlindung dari penyakit yang tidak diinginkan secara sahih. Ibu-ibu bapak itu yang mungkin kita sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu memelihara jiwa, kalau kita pelihara, hubungan yang bagus dan hubungan kita dengan manusia bagus.
Kalaulah bagus hubungan dengan manusia itu berbapak, membawa ketenangan dalam hidup kita. Banyak maaf bila tidak berbeda ya. Assalamualaikum.